الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الشيخ عمر رحمه الله تعالى نفعنا الله بما في الدارين آمين. Al-Hadithus Sadis, ya, hadis yang ke-6. Seperti biasa ya, kita melanjutkan daripada pengajian kita Al-Mawa'idul Nusburiyah. Hadis yang ke-6 dan diriwayatkan oleh An Abi Nasr al-Wasati qala. Ya, daripada Abu Nasr al-Wasati beliau berkata, sami'tu Aba Raja al-Aqari yuhdithu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayatkan hadisnya tersebut ya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taala. Anna a'raban ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang Arab ya, Sayyidina Abu Bakar menceritakan ada orang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala maka dianya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balaghani anka annaka taqul min al-jumu'ati ila al-jumu'ati wa min as-salati ila as-salati kafaratun lima bainahunna liman ittaba'a al-kaba'ir." Ya, kata orang Arab ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya telah sampai berita kepadaku tentang engkau ya Rasulullah bahwa engkau berkata dari Jumat ke Jumat yang satunya, dari sholat ke sholat fardu yang satunya itu terdapat peleburan dosa bagi orang yang menjauhi sesuatu daripada dosa besar. Ya Rasulullah, aku dengar kabar bahwa engkau berkata setiap Jumat ke Jumat yang satunya, setiap sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya itu merupakan pelebur dosa bagi orang-orang yang menjauhi daripada dosa-dosa besar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, betul," kata Rasulullah. ثم زاد فقال الغسل يوم الجمعة كفارة والمشي إلى الجمعة كفارة وكل قدم منها كعمل 20 سنة فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل 200 سنة. Betul kata Rasulullah. Lantas Rasulullah menambahkan lagi, ya, bukan hanya itu saja kata Rasulullah, setiap mandi yang orang lakukan pada hari Jumat untuk menghadiri sholat Jumat itu juga pelebur dosa. Ya, makanya jangan lupa mandi sebelum sholat Jumat. Walaupun misalnya kita tidak sempat mandi tadi itu waktu jam 11 atau nak sholat Jumatnya waktu pagi kita mandi, kita niatkan sudah. Karena kesunahan mandi sholat Jumat itu sudah terhitung dari sholat subuh, masuk sholat subuh, selesai sholat subuh itu sudah disunahkan untuk mandi sholat Jumat. Ya. Jadi malam ya sudah sholat subuh itu, walaupun kita mandi jam 7, ya aku ini nanti nak sholat Jumat ya Allah mandi pagi kita apa sudah dapat pahala sholat Jumat. Ya. Mandi sunnah itu tidak sama dengan mandi wajib. Mandi wajib itu kalau kita basuh kepala itu sudah kita niatkan. Ya, awal basuhan saja aku mandi ya untuk menghilangkan hadas besar itu wajib kita niat seperti itu.
Kalau mandi sunnah, ya kalau kita sudah nak ke WC itu kita niatnya aku mandi nak sholat Jumat, itu sudah termasuk pahala sholat Jumat. Ya, tak mesti kita cedok itu kita niatkan langsung, tak mesti. Ya walaupun kalau kita niatkan begitu juga lebih afdal. Tapi kalau kita sudah nak pergi ke WC kita niat aku nak mandi lah nih untuk mempersiapkan sholat Jumat, itu sudah tergolong sebagai pahala kesunahan mandi sholat Jumat. Ya. Jadi kalau misalnya kita mandi mungkin pagi-pagi niat karena sudah untuk mempersiapkan diri sholat Jumat. Nah itu pelebur dosa. Dan jalan setiap langkah yang dilangkahkan orang untuk menuju sholat Jumat itu juga pelebur dosa. Ya, berjalan menuju sholat Jumat itu juga itu selalu diiringi dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, kalau tak berjalan kaki pakai motor misalnya kan, dia pakai motor. Seberapa jam kita perjalanan kita, selama itulah diampuni dosa kita akan tergugur semua dosa-dosa kita. Ya. Jalan misalnya ke sini ke Masjid Raya tuh sekitar 10 menit lah. Kenapa mungkin ya? 5 menitan mungkin ya. 5-7 menit lah misalnya. Selama 5-7 menit itu kita diampuni dosa kita. Kalau pakai motor cepatnya hampir 1 menit 2 menit nyampe sudah. Sebentar kan? Sebentar. Wa kullu qadamin minha ka'amili 20 sanah, dan setiap langkah kaki kita itu akan menjadi pahala ya seperti orang beramal selama 20 sanah, 20 tahun. Masya Allah ya. Mungkin kalau misalnya sekarang pakai motor dikiaskanlah setiap gas yang kita ambil sebagai pelebur dosa. Cuman kalau zahirnya hadis itu dengan cara berjalan kaki. Nah, kalau bisa diusahakan sembahyang tuh sholat Jumatnya jalan kaki. Kalau Jumatnya, kalau jalannya dekat ya. Kalau jalan dekat ini sholat Jumatnya di Baitur Rahim, ya kan? Nah, dapatkan pahala berjalan kaki dari rumah jam 12 kurang 10 menit. Nah, sampai sana orang sudah komat, ya, tidak sempat dengar khutbah, ya. Maka dikira-kirakanlah waktunya ketika sampai ke masjid, ya, kita sempat untuk mengisi absen. Ya, kita kemarin tulis di kantung. Setiap orang yang hadir ke sholat Jumat itu setiap pintu masjid dijaga oleh malaikat. Mereka itu apa? Mencatat siapa yang hadir, apa pun yang tidak hadir. Kalaulah sudah khatib duduk di atas mimbar, maka buku catatannya ditutup. Tak ada lagi yang mendapatkan pahala daripada bersegera ke masjid karena sudah ditutup catatannya sama malaikat. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Di sana masih hadir, ini sudah duduk hadir ini sudah tak boleh lagi nyatat kata malaikat itu. Ditutup. Tak dapat pahala kesunahan ketika kita bersegera ke masjid. Ataupun kita misalnya pakai motor, ya, kalau misalnya tak mendesak, masih ngaji atau masih azan kah orang misalnya masjid itu ya, agak jauh sedikit taruh motornya, jangan dekat-dekatnya, ya, supaya mengambil fadilah hentakan kaki itu satu hentakannya seperti beramal 20 tahun ya. Itu beramal di dunia ini payah. Payahnya apa? Amal sedikit cuma sombong kadang. Ya. Aku ini rajin sudah subuh jamaah terus. Nah, sudah hilang pahala cerita sama orang lain itu. Sembahyang cuma sebentar. Ya. Tapi kalau amalan yang macam ini nih, insya Allah kita murni dapatnya. Kenapa? Karena kita juga tak ada nak cerita-cerita. Aku nak jalan kaki nih, tak ada juga, ya kan? Ya, kita niat jalan lah. Ya, cari amalan-amalan yang sifatnya itu
ketika kita mengamalkannya, kita itu merasa tidak merasa kagum dengan amal kita. Ya. Maka banyak ulama-ulama itu masuk ke dalam syurganya Allah. Itu sebab apa? Sebab amal-amal kecil, bukan amal-amal besar. Kenapa orang beramal kecil itu lebih banyak ikhlasnya? Seperti Sayyidina Umar kan pernah ceritakan ke beliau tuh, kalau dimasukkan ke dalam syurga, diampuni dosa-dosanya, kata ulama yang bermimpi dengan beliau, apakah karena engkau orang yang adil, apakah engkau orang yang dermawan, ya? Kata ulama, oh enggak, kata Sayyidina Umar, aku sebab melepaskan burung pipit yang aku dimainkan pada kecil, lalu aku lepaskan, aku lepaskan. Mungkin orang beliau pun lupa dengan amalan beliau. Mungkin beliau pun lupa, karena itu gampang, enteng. Contoh misalnya kita berjalan, ya kan, ketemu paku di jalan, dibuang ke samping. Mungkin kita lupa sudah, ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita sudah lupa pernah membuang paku tadi, karena amalannya Nah, kadang-kadang yang amalan seperti ini yang bisa membuatkan orang masuk ke dalam syurga. Karena amal yang ikhlas itu adalah amal yang dia benar murni, yang mendapatkan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang amalnya ikhlas itu seperti orang yang buang air besar. Maaf ya, orang-orang besar tuh, dia kalaunya buang air besar tuh tak ingat lagi, sudah keluar tuh terus ada penyesalan. Aduh, boleh ayam tadi. Aduh, mikir deh ya. Aduh, rendang tadi tuh. Aduh, tak ada, dia ikhlas saja. Malah dia alhamdulillah segar kan gitu. Dia orang beramal tuh kayak itu, tidak pikirkan lagi yang dikerjakan dia, ya. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas tadi itu. Nah, yang itu pahalanya besar sekali di sisi Allah. Karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu, dan tidaklah diperintahkan mereka melainkan beramal ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hentakan kaki tadi menjadikan pahalanya selama 20 tahun. Fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi'amalin mi'ati sana. Masyaallah. Setelah dia selesai mengerjakan sholat Jumat, maka akan diganjar dengan pahala mi'atai sanah, 200 tahun. Masya Allah, 200 tahun. Besar sekali ya. Jadi kita Jumat itu jangan kita pikirkan supaya dipandang orang rajin ke masjid, segan pula nih anak majelis masa ketinggalan sholat Jumat. Jangan pikirkan itu. Pikirkan pahala yang terlewatkan kalau kita tidak sholat Jumat. Kalau kita beramal karena orang lain, sudahlah, pahala kita hilanglah. Ya, jadi nak jaga hati kita ikhlas tuh yang minimal, kata ulama itu beramal untuk mendapatkan pahala itu ya. Sudahlah. Dosa pula nasi lain. Anak majelis yang harus rajin, jangan begitu, ya. Walaupun sebenarnya harus dijaga juga dalam artian kata jangan menimbulkan fitnah, ya. Tapi lebih menata hati itu lebih baik daripada hati saya. Ya, itulah fadilah orang yang mengerjakan sholat Jumat. Satu paragraf lagi cerita. Ruwiya hadzal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar. Dan disebutkan bahwa beliau itu adalah orang yang tajiran, ya, waqtal jahiliyah, orang yang tajir. Jadi tajir itu bahasa Arab sebenarnya. Ya. Tajir. Tajir itu kalau bahasa Arab orang yang saudagar. Nah, ya. Pasti kita toke. Nah, ya kan. Toke ya, toke. Kalau apa tuh? Toke kan. Nah, itu namanya tajir bahasa Arabnya.
Jadi Sayyidina Abu Bakar ini terkenal orang yang sangat kaya sebab dia seorang saudagar. Dan sebab keislaman beliau itu, ini sering sekali ya disampaikan di mana-mana ya. Kalau saat kadang-kadang disuruh ceramah maulid, disuruh ceramah isra, sering betul disampaikan. Ini luar biasa cerita Sayyidina Abu Bakar ini, sangat menginspirasi bagi kita semua ya, para pecinta ilmu. Dan sebab keislaman beliau itu, beliau bermimpi di negeri Syam. Jadi beliau ini dari negeri Mekah ke negeri Syam untuk berdagang ya. Dan beliau bermimpi dalam mimpinya bahwasanya matahari dan bulan itu berada di bilik ya, di kamar beliau, di ruangan beliau ada matahari dan bulan berada di ruangan beliau. Dan beliau pun merangkul memeluk ya dengan tangan beliau ya, sehingga dipeluknya ke dada beliau, dan beliau pun memakaikan matahari dan bulan tadi dengan selendang beliau ya. Matahari bulan dirangkul, dipeluk, lalu dikasihkan selendang. Maka manakala beliau terbangun daripada mimpinya, beliau pun pergi kepada seorang rahib. Rahib ini pendeta ya, kiainya orang Nasrani, namanya pendeta, untuk menanyakan tentang takbir mimpi tersebut ya. Kalau orang-orang dulu tuh kayak gitu tuh, mimpi kata kawan, wah mimpi malam tadi bertemu dengan buaya putih. Wah, apa tuh kata kawan ya? Ada tanda-tanda katanya kan. Jadi agama Islam itu agama yang datang dengan ilmu ya. Luas sekali. Banyak daripada ilmu-ilmu agama itu yang makin akhir zaman diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab diangkatnya orang yang berilmu. Ya, salah satunya ilmu takbir mimpi. Ilmu takbir mimpi ini juga dibahas dalam agama kita. Ya, mimpi kalau begini, mimpi kalau begini, mimpi kalau begini ya. Itu apa bahasanya itu? Wangsit. Benar, orang sekarang nih wangsit ini banyak main nomor deh. Mimpi apa ya? Ada kacau ini ya. Mimpi itu tidak boleh ditafsirkan melainkan perkara yang baik. Tak boleh. Mimpi ketemu buaya putih nanti nak turun balak, tak boleh ya. Tak boleh kita ya. Kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mimpi yang jelek, jangan diceritakan pada orang lain. Aku mimpi malam tadi kampung laut terkena tsunami. Wah, jangan ya. Agak-agaknya nak tsunami, jangan ya, jangan begitu. Mimpi yang baik-baik aja ya, karena mimpi itu bunga tidur saya ya, cuma sekedar ya begitu aja. Tapi ada juga sebahagian yang takwilnya bagus atau takbirnya bagus. Maka Sayyidina Abu Bakar menceritakan kepada seorang rahib tentang mimpinya. Qala ar-ru'ya. Dapatlah bertemulah beliau dengan pendeta tersebut, diceritakan dirinya dan meminta dirinya bagaimana pendapatnya tentang takbir mimpi tersebut. Maka rahib tadi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, min aina anta? Engkau dari mana? Ya. Jadi bukan masing-masing langsung ditafsirkan, enggak, ditanya dulu. Wah, ini keadaan orang seperti mana? Ustaz, aku mimpi malam tadi naik haji. Makanya orang mana nih? Gitu dulu ya. Jangan langsung kronologinya, harus ada. Dia ada ilmunya memang. Tapi kalau tanya ke Ustaz, tak tahu juga ya apa ya. Mimpi ya. Sering kata orang tuh kalau mimpi kan patu ular, lama lagi itu kan nanti lamar kata kawannya. Ya, kena dilihat ular, itu kan namanya. Memang ada memang ya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, min Makkah, aku dari kota Mekah. Dari kabilah mana? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, dari kabilah Tayyib. Ya.
engkau ini apa pekerjaan engkau? Ya. Kata Sayyidina Bakar, aku adalah seorang pedagang. Maka kata Rahib tadi, ya, sayakhruju fi zamanika rajulun hashimiyyun yuqalu lahu Muhammadul Amin. Nanti akan keluar pada zaman engkau laki-laki yang berbangsa Hashim, yang dia digelar atau dipanggil atau diberikan nama dengan nama Muhammad, yang bergelar Al-Amin. Dan dia itu adalah dari kabilah Hashim. Ya. Beliau adalah Nabi akhir zaman, kata pendeta ini tadi, ya. Dan kalaulah bukan karena demikian, karena bukan Nabi tersebut, maka Allah tak akan menciptakan langit dan bumi. Dan Allah tidak menciptakan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah tak menciptakan Nabi Adam, Allah tak menciptakan para nabi dan para rasul. Beliau adalah penghulu daripada segala nabi dan rasul dan penutup para nabi. Ya. Sikit cuma mimpinya, takbirnya panjang. Ya. Nanti keluar zaman itu, ya, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, laki-laki yang bernama, ya, Muhammad Al-Amin. Nabi akhir zaman, kalaulah bukan karena beliau, tak akan Allah ciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Dan engkau akan masuk ke dalam Islamnya, akan masuk ke dalam agama Islam, akan memeluk agama Islam. Dan engkau akan menjadi penggantinya, ya, setelah beliau meninggal dunia. Ya. Inilah takbir mimpi engkau. Itu sudah ditakbirkan mimpinya sama Rahib itu, dan berapa tahun memang seperti itu. Setelah beliau meninggal, yang betul Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama. Ya, kata Rahib tadi, aku dapati sifatnya, ya, wataknya itu di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur, ya. Karena sesungguhnya aku ini juga beriman kepada Nabi tersebut, tetapi aku tutupi keimananku karena takut terhadap orang Nasrani. Rupanya pendeta ini sudah ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya, kita pernah dengar cerita Rasulullah bertemu dengan pendeta yang bernama Bahiroh. Ketika Rasulullah itu masih kecil dan dilihat ada tanda-tanda kenabian pada anak kecil tersebut, dia beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi ceritanya mungkin berapa tahun setelahnya, karena sudah besar. Sayyidina Abu Bakar kan sama Rasulullah cuma sekitar 2 tahunan tuh. Dan dia sudah jadi saudagar, ya kan, jadi pedagang kaya raya. Nah, aku sudah beriman kepada Nabi tersebut, tapi aku tutupi keimananku karena takut kepada orang lain. Rasulullah nanti takutnya nanti aku dibunuh atau nyawaku terancam. Maka mendengar hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang sifat-sifatnya Nabi, maka hatinya pun menjadi rindu, ya, condong hatinya kepada Rasulullah dan rindu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya belum pernah ketemu dengan Rasulullah, walaupun sama-sama tinggal di kota Mekah. Ya. Ketika sampai di kota Mekah, dicarilah siapa tadi Muhammad Al-Amin, baru ketemu, ya, sehingga beliau pun, ya, mendapatinya. Dan Sayyidina Abu Bakar, ya, sangat mencintai Rasulullah. Beliau tidak sabar, ya, tidak bisa sebentar saja meninggalkan Rasulullah, ya, selalu ingin melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ketemu Rasulullah, nggak bisa hari ini pengen lagi ketemu, besok begitu lagi pengen lagi ketemu. Maka ketika hal ini telah lama terjadi, ya, sering datang balik ketemu lagi begitu, maka suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kepada Sayyidina Abu
Bakar. Ya Aba Bakr, kulla yawmin taji'u ilayya wa tujlisu ma'i lima la tuslim. Wahai Sayyidina Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau ini tiap hari duduk bersama aku, engkau tiap hari datang menemui aku, tiap hari bersamaku ngobrol, tetapi kenapa engkau tidak mau beriman kepadaku? Ya. Rupanya Sayyidina Abu Bakar ini tak langsung beriman. Juga dia tidak menceritakan kronologi dia bermimpi tadi, cuma dia main kayak ketemu Rasulullah, ketemu main begitu seterusnya. Lama sudah berlalu ditanya sama Rasulullah, apa kau tak beriman kepada aku? Maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar, ya radhiyallahu anhu, "Lau kunta nabiyyan fala budda laka minal mu'jizah." Ya, kalaulah memang betul engkau ini Muhammad, ya Nabi Rasulullah SAW adalah Nabi, maka engkau pasti memiliki mukjizat. Sayyidina Abu Bakar ini nak nengok mukjizat dulu, baru mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Amma takfikal mu'jizatu allati ra'aita fi syami wa 'abbarha ar-rahibu wa akhbaruka 'an islamih." Ya, apakah tak cukup, kata Rasulullah, mukjizat yang datang kepadamu ketika engkau berada di negeri Syam dan mentakbirkan seorang rahib, ya pendeta, terhadap mimpimu tersebut, dan dia mengabarkan bahwa dia pun telah beragama Islam. Oh, jadi bingung Sayyidina Abu Bakar, tak pernah diceritakan lah kok tiba-tiba Rasulullah tahu, ya. Nah, itulah mukjizatnya Rasulullah. Mukjizatnya Rasulullah salah satunya adalah mengetahui mimpi yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar ketika beliau berdagang di negeri Syam dan menceritakan tentang mimpinya kepada rahib, dan rahib tadi, pendeta tadi pun beriman, ya. Maka manakala dengan Sayyidina Abu Bakar hal tersebut, maka langsunglah Sayyidina Abu Bakar berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Ya, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, wa aslama wa hasuna islamuh, dan dia masuk agama Islam, dan baguslah agama Islam Sayyidina Abu Bakar. Dan betul terjadi menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat dari cerita mimpi tadi ini, cerita Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar tidak kenal dengan Rasulullah. Bahkan beliau itu tahu pun mencari Rasulullah ketika didatangkan mimpi padanya. Ya. Maka ada bahasa kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid-din." Orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan berikan pemahaman tentang ilmu agama. Sayyidina Abu Bakar, ya, orang yang pertama kali tidak beriman kepada Allah, tapi karena Allah pengen dia menjadi orang baik, Allah kirimkan mimpi tadi sehingga dia mempertemukan dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia belajar agama, sehingga dia mengetahui agama dan seterusnya, sehingga beliau menjadi orang yang baik. Ya, jadi kembali kepada diri kita, alhamdulillah, yang hadir majelis, yang mau dengarkan pengajian, ya, yang di live stream yang dari manapun, ya, itu tanda-tandanya Allah sedang mengirimkan sinyal kepada kita bahwa kita ini termasuk orang yang baik. Kenapa? Karena Allah berikan pemahaman ilmu agama melalui pengajian, melalui ceramah-ceramah di sosial media, ya, itu sebagai tanda bahwa Allah pengen kita menjadi orang baik. Kalau orang lain pengen kita jadi baik, belum tentu. Mama kita, bapak kita pengen kita baik, belum tentu bisa baik. Tapi kalau Allah pasti bisa dan akan sangat bisa. Ciri-cirinya apa? Mau hadir majelis, mau belajar ilmu agama. Hakata, ya, itulah cerita Sayyidina Abu Bakar yang menjadikan pedoman bagi kita semua
ya bahwa orang yang menuntut ilmu, yang memahami ilmu agama itu tanda-tandanya sebagai orang yang akan memberikan oleh Allah menjadi orang baik. Semoga kita ya selalu menjaga hidayah dan taufik ini sehingga kita terus bisa belajar ilmu agama. Ya amin Allahumma amin. Hidayatun ukhra wallahu a'lam. Bissawab. Al-Fatihah.